Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang asal mula dan perkembangan qiraat Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Kita mungkin pernah mendengar lantunan bacaan Al-Quran yang agak berbeda dengan apa yang biasa kita baca, sehingga sebagian besar di antara kita bertanya-tanya. Keheranan itu sangat wajar karena perbedaan bacaan di sebagian ayat-ayatnya terlihat sangat mencolok, baik dari segi huruf, tanda baca, maupun sifat hurufnya. Bagi kalangan orang awam, perkara ini boleh jadi akan menimbulkan kekeliruan yang berimplikasi kepada munculnya keraguan terhadap bacaan yang selama ini diamalkan. Perlu kita ketahui bahwa bacaan Al-Quran yang biasa kita baca saat ini adalah bacaan atau qiraah menurut Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Sebenarnya masih ada lagi qiraah-qiraah lain yang kita kenal sebagai qiraah sab'ah, seperti dari riwayat Imam Warsh yang banyak diamalkan di negara-negara Afrika. Dengan banyak mengenal dan mengetahui bahwa mempelajari qiraah-qiraah lainnya, maka terciptalah pada diri kita suatu pemikiran yang dapat menerima berbagai amalan dan tradisi yang berbeda dengan kita. Selain itu, kita dapat terbuka terhadap berbagai keyakinan, agama, bangsa, bahasa, budaya, karena itu semua termasuk sunatullah. Nama panggilan beliau adalah Abu Bakar. Ia lahir pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nama aslinya adalah Asim bin Abu An-Najud bin Bahdalah. Kata An-Najud berarti unta yang hanya duduk pada tempat yang tinggi. Sedangkan kata Bahdalah menurut sebuah sumber adalah nama ibunya. Para sejarawan menganggapnya termasuk dalam generasi muda tabi'in. Asim berasal dari kabilah Asad dan tinggal di Kufah. Beliau adalah salah seorang ahli qiraah yang menggantikan guru dan syekhnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ia membaca Al-Quran dari Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubaish Al-Asadi, dan lainnya. Ia mempunyai hadis yang terkenal dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ia mengajari murid-murid yang hadir pada setiap majelis-majelis qiraah di setiap tempat. Bahkan sebagian mereka sangat terkenal sebagai gurunya dan popularitasnya menyebar ke penjuru sepanjang masa. Di antara mereka adalah Hafiz dan Syu'bah. Asim terkenal dengan bacaan hamas dan mat serta cara pembacaan yang serius. Ia memperkaya ilmunya tentang qiraah dari berbagai sumber yang terbukti kethiqohannya. Ia membaca Al-Quran dengan qiraah Zaid bin Thabit dan juga dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud. Hal ini dapat ditemukan pada orang-orang yang hidup semasanya. Syama bin Atiyah mengatakan, pada kami ada dua orang yang membacakan Al-Quran.
salah seorang dengan qiraah Zaid bin Thabit, yaitu Asim. Sedangkan yang lainnya membacakan Al-Quran kepada umat manusia dengan qiraah Abdullah bin Mas'ud, yaitu Al-A'mash. Pernyataan yang kami sebutkan ini menunjukkan betapa kuatnya antar sistem pembelajaran qiraah pada masa itu. Asim mengatakan tentang dasar-dasar qiraahnya. Tak ada seorang pun yang membacakan Al-Quran kepadaku tentang suatu huruf kecuali Abu Abdurrahman As-Sulami, karena ia membaca pada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan saya pulang dari majelisnya lalu memperdengarkan apa yang telah saya baca itu kepada Zir bin Hubaish. Zir telah membaca Al-Quran pada Ibnu Mas'ud. Para ulama qiraah akan mengetahui dan memastikan bahwa Imam Asim adalah satu dari ulama qiraah yang selalu berusaha meyakini metode qiraahnya dan mengambil ilmunya dari sumber yang jernih. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat kepercayaan besar pada ulama qiraah pada sistem pembelajaran qiraah Asim bin Abu An-Najud. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, saya bertanya kepada ayahku tentang Asim bin Bahdalah. Ia menjawab, ia adalah seorang yang soleh, terbaik, dan thiqah. Saya bertanya, qiraah apakah yang paling engkau sukai? Ia menjawab, qiraah penduduk Madinah. Kalau tidak ada, maka qiraah Asim. Penyelenggaraan sistem pembelajaran qiraah oleh Imam Asim ini mengimbas pada murid-muridnya. Mereka lulus berkat tangannya, sehingga mereka memenuhi segala penjuru wilayah dengan popularitas dan qiraahnya, antara lain Hafiz bin Sulaiman Al-Dawri dan Abu Bakar bin Ilyas. Suatu hari Hafiz bin Sulaiman duduk menemuinya setelah menyelesaikan qiraahnya. Asim berkata, qiraah yang saya baca pada Abu Abdurrahman As-Sulami adalah qiraah yang saya bacakan untukmu. Dan qiraah yang saya bacakan pada Abu Bakar bin Iyas adalah qiraah yang saya perdengarkan kepada Zir dari Ibnu Mas'ud. Ini menunjukkan bahwa jalur qiraah Hafiz adalah dari Asim, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan qiraah Abu Bakar bin Iyas adalah dari Asim, dari Zir bin Hubaish, dari Abdullah bin Mas'ud. Apabila kita membicarakan sistem pembelajaran qiraah Asim bin Abu An-Najud, maka kita harus mengenal guru-guru dan murid-murid dari Asim. Di antara gurunya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, orang pertama membacakan Al-Quran pada penduduk Kufah, yang dikukuhkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Abdullah bin Hubaib. Ia pernah duduk di Masjid Jami, berjanji untuk mengajar Al-Quran pada umat manusia dan senantiasa membacakan Al-Quran untuk mereka selama 40 tahun. Seperti banyak disebutkan, ia wafat pada masa pemerintahan Bishr bin Marwan di Irak. Pada masa kekhalifahan saudaranya Abdul Malik bin Marwan. Usianya saat itu adalah 73 tahun.
Ia belajar qiraah dari Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan, seringkali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada saya. Saya pegang mushaf, lalu Ali membaca. Saya membacakan Al-Quran pada Al-Hasan dan Al-Husain hingga mampu membaca Al-Quran. Keduanya belajar Al-Quran pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Barangkali ia mendapatkan bacaan satu huruf setelah satu huruf pada saya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.